Halo, hari ini kita akan membahas sedikit tentang PPN dan PPNBM. Apa sih PPN dan PPNBM? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. PPN ini dikenakan terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak. Selanjutnya adalah untuk PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pungutan yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang mewah. Untuk barang mewah ini selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPNBM. Selanjutnya untuk tarif PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Namun selain tarif ini juga ada yang dikenakan tarif 0% yaitu untuk ekspor BKP ataupun JKP. Nah, tarif PPN yang dimaksud pada poin pertama bisa saja berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Tapi untuk sekarang banyaknya sih 10% ya. Selanjutnya adalah untuk tarif PPNBM. Tarif PPNBM itu berbeda dengan PPN yang tadi tarif tunggal. Tarif PPN ini ada beberapa macam tergantung jenis barang mewahnya, sehingga dibuat menjadi beberapa golongan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk golongan PPNBM ini di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141 garis miring PMK 010 garis miring 2021. Karakteristik PPN dan PPNBM. Karakteristik PPN yang pertama adalah merupakan pajak tidak langsung. Jadi, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir, namun yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan adalah pedagang atau penjualnya. Seperti ketika kita membeli makanan di restoran atau di kafe, itu kita membayar PPN, namun kita tidak menyetorkannya langsung, melainkan kita membayar kepada penjual, nanti penjual yang akan menyetorkannya. Selanjutnya adalah merupakan pajak konsumtif di dalam negeri. Artinya ketika kita sedang di luar negeri, maka PPN ini nggak berlaku. Kemudian merupakan pajak objektif. Pajak objektif ini melihat dari objek yang dibeli, tapi tidak melihat dari kemampuan wajib pajaknya. Selanjutnya adalah mekanisme yang diharapkan sederhana dengan menggunakan tarif tunggal, tadi yang 10%, kecuali untuk ekspor ya. Kemudian PPN yang dibayar pada dasarnya dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah karakteristik PPNBM, mirip-mirip dengan PPN, dia juga merupakan pajak objektif dan konsumtif dalam negeri. Tetapi untuk PPNBM ini merupakan pungutan tambahan di samping PPN tadi untuk barang mewah ya. Kemudian merupakan pajak tidak langsung yang dipungut sekali pada tingkat pabrikan atau saat impor, merupakan pajak konsumtif di dalam negeri, merupakan pajak objektif menggunakan beberapa kelompok tarif, dan PPNBM yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan melainkan dibayarkan. Selanjutnya tadi nih di awal-awal ada BKP dan JKP. Nah, untuk BKP adalah barang kena pajak, yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Contoh dari PKP ini mobil, rumah, dan lain-lainnya. Kemudian untuk JKP atau jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan PPN. Dalam hal ini, jasa kena pajak tersebut meliputi seluruh jasa yang telah ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang PPN. BKP dan JKP ini bersifat negatif list, artinya seluruh barang ataupun seluruh jasa itu pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali beberapa barang dan beberapa jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini bisa teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPN. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk perhitungan PPN. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Total untuk menghitung PPN itu adalah DPP dikali tarif. Nah, pertama kita akan menghitung DPP-nya dulu. DPP atas penjualan 20 kulkas yaitu 20 dikali tadi harga persatuannya 6 juta, jadi 20 dikali 6 juta yaitu 120 juta. Kemudian PPN-nya adalah 10% dikali 120 juta, yaitu 12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta. Selanjutnya adalah contoh soal untuk PPNBM. Pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenain PPNBM dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah untuk DPP-nya tadi 5 juta, PPN-nya berarti 10% dikali 5 juta yaitu 500.000 dan PPNBM-nya sesuai tarif yang tadi disebutkan di soal 20% dikali 5 juta yaitu 1 juta.